ya. Jadi nantinya tidak akan satu arah tapi akan berdiskusi dengan teman-teman semua kait akan soal-soal uji kompetensi. Oke, tidak sedikit juga ternyata dari kampus dosennya. Oke, Assalamualaikum Pak Oop. Boleh dinyalakan mikrofonnya tadi kepencet sama saya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih banyak luar biasa lama sekali Bapak. Saya kangen pisan, Alhamdulillah ketemu sehat ya. Sama-sama. Oke, siap teman-teman. Beliau waktunya nggak banyak, jadi ini kesempatan berharga buat teman-teman semua bisa berdiskusi langsung. Biar tidak perlu berlama-lama, mungkin Bapak boleh menyapa dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mangga silakan Pak O. Ya. Assalamualaikum teman-teman semua, para mahasiswa pejuang kompetensi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sudah siapkah? Kita akan uji kompetensi insya Allah di gelombang pertama ya. Mudah-mudahan semua program studi mempersiapkan dirinya dan teman-teman terutama khususnya sudah siap mempersiapkan diri. Oke, siap. Salam kenal Pak Ya, Oop. Terima kasih atas kesediaannya. Baik, mohon izin Bapak, nanti yang saya screen dari saya atau dari Bapak, punten? boleh dari saya. Oh, boleh. Baik, silakan dipersiapkan. Jadi teman-teman, nantinya kita akan membahas beberapa soal. Kita akan jelaskan teknisnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman nanti akan dipaparkan soal, tidak ada yang membacakan. Semua mikrofon akan dikunci atau ditutup. Kemudian nanti akan dibantu hitung mundur selama 1 menit setiap soalnya. Teman-teman mengirimkan option beserta kata kuncinya. Jadi cukup di kolom chat, nanti kalau ada waktu untuk berdiskusi, kita di beberapa soal akan bertanya terkait pendapat, alasan memilih option tersebut. Selanjutnya nanti sudah dibahas semua soalnya, maka akan dibuka terkait dengan sesi diskusi ringan terkait soal-soal yang sudah dikerjakan. Seperti itu ya teman-teman, semoga sudah paham. Pak Oop, boleh kita langsung mulai saja. Kepada Pak Oop, dipersilakan. Siap. Teman-teman semua, pertama mohon maaf nih, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu biar kenal gitu ya. Biar nanti kan kalau sudah kenal pasti follow gitu ya. Oke, nama saya Ofrof MI, ya Magister Keperawatan Spesialis Komunitas. Ya, dosen di keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Teknologi di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Yang dulu sebelum bergabung dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani bernama Stikes Jenderal Ahmad Yani. Nah, karena bergabung maka namanya menjadi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Oke, baik. Kita tidak punya waktu banyak barangkali ya. Kita akan coba soal pertama. Kita akan masuk ke soal, teman-teman dipersiapkan. Ini dia soal nomor 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Kolom chatnya akan saya kunci, nanti akan saya buka secara serentak setelah 1 menit dilaksanakan. 30 detik untuk soal nomor 1. Mudah kayaknya nih. Oke, Soal. katanya mudah. 15 detik terakhir, siap-siap di kolom chat. Jangan dicoret-coret, teman-teman. Saking semangatnya ya sepertinya ya. Iya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan di kolom chat kirimkan jawabannya.
A, B, C, D ada, E belum ada. Kita tinggal menunggu option mayoritasnya. E juga terpilih. Terima kasih teman-teman sudah menghargai Pak Oop dengan memilih semua option yang sudah dipikirkan. Uh, Jadi tidak sia-sia A, ya muncul B, di sini. C, A, Oke. B, C, D, A, B, A. Terus bergantian. Menurut Bapak pembuat soal ini soal pembuka mudah, sedang atau sulit? Menurut Bapak nih, Kalau menurut saya ini adalah soal yang mudah. yang mudah Kenapa? Karena setiap uji kompetensi soal ini sering muncul. keluar ya, sering Oh, muncul siap. dan Langganan ya? iya langganan dan bahkan pasti menanyakan diagnosa keperawatan. Wih, Gitu ya, nice. diagnosa keperawatan paling banyak soal yang dibuat oleh para dosen. Ya, kalau kita identifikasi ya diagnosa-diagnosa keperawatan keluarga kan terbatas gitu ya, tidak begitu banyak seperti diagnosa medikal bedah. Oke, siap. Terima kasih selain pandangnya dari Pak Oop selaku pembuat soal. Teman-teman, soal pembuka saya mau mendengar pendapatnya terlebih dahulu. Ini mayoritasnya ada memilih option B dan juga delta terus bergantian dari Hmm, tadi. Ada yang mau? D. Boleh gunakan fitur raise hand untuk menyuarakan nih pendapatnya. Salah benernya nggak masalah teman-teman, yang penting berani dulu. Nanti akan diluruskan sama Pak Oop. Ada? Ada yang berani? Sepertinya biasanya masih malu-malu atau ada yang lagi ketik di kolom chat kata kuncinya sebelum kita bahas untuk soal nomor satu. Oke, Kak Cornelia, silakan Kak Cornelia dari kampus mana dan apa jawabannya? Ya, izin Kak, saya dari kampus IKES Raja Wali Bandung, Kak. Wih, Tetangga, siap. tetangga. Iya, Pak. Sebenarnya saya juga agak ragu ya menganalisanya juga seorang perawat melakukan kunjungan rumah didapatkan laki-laki umur 30 tahun. Keluarga mengatakan bahwa saat ini istri dan anaknya memiliki masalah kesehatan, diantaranya istrinya sedang sakit. Hasil pengkajiannya asam uratnya 7,5. Tadi saya sebenarnya ragu sih memilihnya, tadi saya E. Walaupun saya sebenarnya ada nyeri di sana, tapi yang kronisnya itu saya tidak menemukan waktunya. Harusnya kalau ada nyeri kronis itu kan ada waktu ya, Pak. Tapi Hmm. tadi saya tidak menemukan sebenarnya. Saya ragu, tapi saya coba memilih E, Pak. Walaupun saya tidak menemukan waktunya kok nggak ada gitu. Siap. Itu, Terima Pak. Terima kasih, Pak Oo. Terima kasih Siap. Kak Cornelia. Oke, ini juga ada di kolom chat dari Kak David. Sudah minum obat warung tetapi tidak sembuh, masih nyeri, artinya hasil tidak optimal. Maka jawabannya adalah B. Baik, terima kasih teman-teman di kolom chat. Ada juga Kak Francisca. Kata kuncinya keluarga menggunakan obat dari warung, keluarga menolak perawatan. Apakah benar? Kak Sri Lestari, silakan. Dari kampus mana? Kalau Masuk, Kak. Halo, Halo, Kak Sri. Oke, kita ulang. Kak Sri Lestari. Terketuk. siap. kalau Oh iya, Nah, silakan Kak. terdengar nggak? Terdengar dari kampus mana Kak? Terdengar nggak Kak? Terdengar, jelas Kak. terdengar, Nggak bisa ya? terdengar, terdengar. Jelas, jelas Kak Sri. Oh di chat. Jelas. Terdengar Kak. Oh terdengar, oke. Maaf ya. Ya, aku izin membaca soalnya. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah dan didapatkan seorang laki-laki umur 30 tahun. Keluarga mengatakan bahwa saat ini istri dan anaknya memiliki masalah kesehatan. Nah, di sini keluarga tidak apa ya, tidak langsung ke klinik gitu Kak, hanya berobat obat di obat warung. Jadi aku pilihnya itu yang B, diagnosanya manajemen kesehatan keluarga tidak efektif karena keluarga eh, nggak ini, nggak apa sih namanya, Nggak langsung datang nggak gitu, tahu nggak langsung gitu. berobat. Kurang tahu. Heeh, Oh. langsung berobat ke klinik kan misalnya.
udah tahu kan kita sakit asam urat, apalagi asam uratnya tinggi 7,5. Kayak gitu aja sih Kak. Siap, dari kampus mana Kak Sri? Dari Akperpel nih Kak. Akper Pelni Jakarta, Ya, siap. Salam oke. untuk Bu Direktur Buatan. Baik, tadi juga ada lagi di kolom chat, ini ada D, pemeliharaan kesehatan karena belum paham tentang penyakitnya dan belum mampu berperilaku sehat. Baik, kita sudah berdiskusi, maka tanggung jawabnya Pak Op untuk kita luruskan kembali ya teman-teman ya. Mangga silakan Pak Op. Siap, teman-teman. Eh, ini luar biasa ya. Jawabannya sangat bervariasi. Artinya masih ada antara yakin ya yang ditetapkan kalau melihat soal, kemudian ada satu keraguan. Kira-kira yang mana ini? Sebetulnya soal ini tidak menjebak. Ya, tidak ada jebakan Batman di dalam soal. Bahkan itu tidak diperbolehkan seorang dosen membuat soal ada jebakan gitu ya. Baik. Kalau kita pertama kali ya seperti biasa mungkin teman-teman sudah paham teknik membacanya, yaitu pertama dari untuk memudahkan, yaitu dari pertanyaannya, yaitu apakah diagnosa keperawatan yang tepat. Nah, ini diagnosa keperawatan yang tepat. Nah, ini adalah kata strategisnya ya yang tepat. Artinya di antara diagnosa-diagnosa ini mana yang paling tepat? Beda lagi kalau ditanyakan apakah diagnosa keperawatan prioritas, maka harus diprioritaskan. Kalau yang tepat adalah diagnosa yang tepat sesuai dengan kasus di atas. Nah, setelah itu mari kita coba menelaah soalnya ya. Keluarga mengatakan bahwa istri dan anaknya gitu ya. Ini maaf, istri dan anaknya itu memiliki masalah kesehatan ya, artinya seluruh anak dan istrinya ada menderita kesehatan, baik itu sakit ataupun yang lainnya. Kemudian nah di sini ada di antaranya ya, istrinya itu sakit. Nah, sakit apa? Dia mengeluh nyeri. Betul tadi disampaikan, di sini nyerinya tidak ada waktunya. Ya, tidak ditetapkan berapa lama sudah dirasakan nyerinya. Maka ini bukan ya diagnosa nyeri kronis, itu tidak ada. Kemudian, nah pada pergelangan kaki dan kanan, hasil pemeriksaannya asam uratnya 7,5. Nah, kita ingat ini nilai normalnya untuk laki-laki 3,4 sampai 7 ya. Tuh, berarti ini sudah tinggi, 5 digit. Kemudian untuk yang perempuan 2,4 sampai 6. Ya, oke. Kemudian keluarga mengatakan untuk mengurangi nyeri cocok dengan menggunakan obat warung. Ya, oke. Kesiapan peningkatan manajemen. Betulkah? Kesiapan manajemen, kemudian manajemen kesehatan keluarga, betulkah? Atau kesiapan peningkatan coping keluarga, atau pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, kita bahas satu persatu ya. Teman-teman, kita lihat di sini ya, yang menjadi perbedaannya ya, yang menjadi perbedaannya. Jawabannya sebetulnya bukan A ini, maaf salah. Ini B, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Kalau A, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, definisinya di diagnosis adalah pola pengaturan dan pengintegrasian program kesehatan ke dalam kehidupan sehari, ya, yang cukup memenuhi tujuan kesehatan dan dapat ditingkatkan. Pola pengaturan pengintegrasian program kesehatan. Nah, di sini teman-teman
ya, di soal ini tidak ada berkaitan dengan ya kasus yang mengatakan bahwa ini ada pengintegrasian program. Kita bandingkan di sini dengan manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, yaitu pola pengaturan dan pengintegrasian penanganan masalah kesehatan ke dalam kebiasaan hidup sehari-hari tidak memuaskan untuk mencapai status kesehatan yang diharapkan. Nah, ini adalah ya teman-teman yang menjadi kata kunci untuk mencapai status kesehatan yang diharapkan. Sedangkan di sini kalau kita lihat ya, yang diharapkan adalah maaf, ini Isma ya. Nah, di sini ya bahwa keluarga mengatakan untuk mengurangi nyeri yang cocok hanya menggunakan obat warung. Itu ya. Oke. Kemudian kita lihat kalau jawabannya C itu kesiapan peningkatan coping keluarga. Kita lihat definisinya. Pola adaptasi anggota keluarga dalam mengatasi situasi yang dialami oleh klien secara efektif dan menunjukkan keinginan serta kesiapan untuk meningkatkan kesehatan keluarga ataupun klien. Nah, di dalam soal pun tidak ada yang menginginkan seperti itu. Yang D, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, ketidakmampuan mengidentifikasi, mengelola, dan atau menemukan bantuan untuk mempertahankan kesehatan. Nah, itu pun tidak ada. Nyeri kronis tidak ada ya. Jadi, kalau kita lihat di sini ya, seperti biasa sebelum merumuskan diagnosa itu ada data ya. Data data subjektif. Apa data subjektifnya? Di sini adalah adanya ungkapan ya, kesulitan dalam menjalani program pengobatan. Apa ungkapan yang sulitnya? Ya, nih. Nah, ini ya, ada ungkapan. Nah, ini, maaf, maaf. Ya, ada ungkapannya ini. Ya. Tuh. Kemudian, nah, ada data objektifnya adalah gagal melakukan tindakan untuk mengurangi. Nah, faktor risikonya yaitu ada faktor risiko, kemudian gagal menerapkan program perawatannya. Apa program perawatannya? Yaitu untuk mengurangi rasa nyeri itu hanya menggunakan obat warung. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Begitu. Oke, luar biasa. Detail untuk soal pembuka. Teman-teman mungkin tadi ada yang terkecoh, tapi perlu dikonfirmasi. Meskipun salah, apakah teman-teman semua sudah paham dan boleh lanjut soal kedua? Silakan konfirmasi di kolom chat terlebih dahulu. Apakah sudah paham? Boleh lanjut? Harus dipastikan terlebih dahulu nih teman-teman. Oke, paham lanjut. Siap. Pak Oop, kita masuk ke soal Ya, kedua. Maaf, saya bantu boleh Bapak? ya, saya Oke, hapus. sudah. Oke. Kita akan Soal masuk soal nomor 2. Teman-teman pastikan tidak terkendala jaringannya karena kalau sudah keluar tidak bisa masuk lagi, sudah full kapasitas. Ini dia untuk soal nomor 2. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan. ini juga luaran. Menanyakan tentang luaran ya. Oke, siap. Luaran itu adanya di perencanaan. 30 detik untuk soal nomor 2. Teman-teman fokus. Ini soal juga sering, Mudah. ya, tingkatannya mudah. Baik. 15 detik terakhir teman-teman. Siap-siap nanti.
Wah, ini 1.000. Betul, kalau kendala udah nggak bisa Banyak. masuk lagi teman-teman. Iya, 5, 1.000 nih 4, 3, 2, katanya. 1. Silakan di kolom chat. B sudah, Delta sudah, Eko sudah, Alpha sudah, Charlie sudah. Paling banyak masih Beta. Oke, terus teman-teman. Yuk, silakan kita sambil menunggu dan memantau kolom chat yang ingin berpendapat boleh gunakan fitur raise hand. Ada 998. Kak Ida Susanti dari kampus mana? Ya, selamat malam Pak. Saya dari IKES Raja Wali Bandung, Pak. Wih, Ya, Mangga Raja silakan Wali. Kak. dan saya itu saya baca soalnya dulu ya Pak. Tadi soalnya kayaknya sama dengan soal yang nomor 1 ini ya Pak ya. Cuman kita lihat ya Punten di Kak Ida luar. ke kata Ya. kuncinya aja langsung. Nggak apa-apa. Oh iya. Iya. Kata kuncinya karena di sini di diagnosa keperawatannya kan dia ke diagnosa keperawatannya manajemen kesehatan keluarga yang tidak efektif. Jadi kata kuncinya saya jawab B karena kan di sini manajemen kesehatan keluarganya itu kan tidak efektifnya itu karena ketidaktahuan dia si keluarga itu untuk meningkatkan perawatan terhadap keluarganya. Jadi intervensi kita supaya atau tujuan intervensi kita melakukan intervensi ini supaya kemampuan keluarga dalam merawat keluarga itu meningkat gitu. Karena dari diagnosa itu manajemennya itu kan dia tidak efektif lah gitu manajemen kesehatannya gitu ya Kak ya. Jadi intervensi kita itu luarannya itu kita supaya keluarga kemampuan keluarga dalam merawat meningkat. Jadi itu dari itu karena Baik. dia kan tidak efektif manajemennya dalam pengaturan ataupun dalam peningkatan kesehatannya itu tadi gitu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Ida dari Stikas Raja Wali. Lagi ya 2, tadi Akbar Pelni 1. Ada lagi teman-teman? Tadi jawabannya D. Ada lagi mungkin jawaban yang lain yang mau berpendapat, berdiskusi? Atau jangan-jangan ternyata banyak yang ganti jawaban? Yakin B sih, oke Kak Khairia yakin B ya, tetap berpegang teguh sama pemahaman. Kak Siti Salma dari kampus mana? Silakan Kak Siti Salma, bisa menyalakan mikrofonnya atau kepencet? Oke, saya turunin kayaknya kepencet ya. Dia kira-kira ada yang memilih option alpha. Apa teman-teman terkecoh, hati-hati. Yakin sama jawabannya? Tidak mau ganti? Pusing. Oke, kalau pusing kita serahin aja ke pembuat soal ya. Mangga silakan Pak Hoop. Baru soal nomor 2 ini Pak. Baik, teman-teman semua. Ini pertanyaannya, manakah luaran? Ya, luaran yang tepat. Ini yang tepat itu kata strategisnya ya, gitu. Yang ditanyakan luaran. Kalau luaran itu adalah tujuan ya, tujuan, gitu kan? Tujuan. Di dalam perencanaan itu kan ada tujuan, ada di kolom diagnosa, ada tujuan luaran. Maka kalau luaran ya kata kuncinya teman-teman tidak ada lagi harus membaca langsung adalah diagnosanya apa dulu. Nah, ini kata kuncinya. Apa diagnosanya adalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Ya, oke. Berarti teman-teman bukalah buku SLKI, ya luaran itu, ya. Nah, di sini ada beberapa luaran, ya, yang ada 5. Yang pertama berkaitan dengan verbalisasi kesulitan menjalankan perawatan yang tepat, yang ditetapkan. Verbalisasi itu artinya diucapkan. Ya kan, kalau di kriteria apa di
di evaluasi kriteria itu kan ada 3 ya. Ada verbal, ada sikap, ada psikomotor. Kalau verbal itu diucapkan, disampaikan, kan gitu ya. Nah, tentang bagaimana manajemen kesehatan keluarganya, gitu kan. Nah, apa kesulitan dalam menjalankan perawatan yang ditetapkan? Oke, itu ya. Kemudian yang kedua, kemampuan keluarga dalam merawat meningkat. Nah, kalau kemampuan keluarga dalam merawat meningkat, itu artinya ada pada bukan diagnosa manajemen kesehatan keluarga. Ya, kalau dilihat dari etiologinya adalah kemampuan merawat anggota keluarga meningkat. Ya, itu. Maka luarannya itu berupa psikomotor, bukan verbal, gitu ya. Kemudian yang C, gejala penyakit anggota keluarga menurun. Gejala penyakit anggota keluarga berarti ini bisa secara verbal, berkaitan dengan keluhannya. Di sini diagnosanya bukan mengenai keluhannya, kan gitu ya. Misalkan nyeri kronis, gitu ya. Kemudian terpapar informasi tentang asam urat. Nah, kalau terpapar informasi tentang asam urat, ini juga ya termasuk manajemen kesehatan keluarga, ya. Tetapi di sini bukan berkaitan dengan pemberian pendidikan. Kemudian yang ke akses pelayanan. Akses pelayanan yang mudah dijangkau itu adalah kalau di tugas fungsi 5 keluarga itu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya untuk membedakannya. Nah, ini teman-teman. Jadi jawabannya adalah verbalisasi kesulitan menjalankan perawatan yang ditetapkan. Nah, ingat teman-teman ya, manajemen kesehatan keluarga ya meningkat. Ini kan, tapi di sini teman-teman ya, diagnosanya kan keperawatan manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Harusnya di sini adalah manajemen kesehatan keluarga meningkat. Tetapi ya, ingat, luaran kan ada dengan kriterianya atau tujuan khususnya. Nah, kemampuan menjalankan masalah kesehatan yang dialami, aktivitas keluarga mengatasi masalah kesehatan yang tepat, tindakan untuk mengurangi faktor resiko, dan verbalisasi kesulitan menjalankan perawatan yang tepat. Nah, ini ada maaf. Nah, di sini ada verbalisasi. Nah, ini ya teman-teman. Tuh, gejala penyakit anggota keluarga. Ya. Nah, kita lihat teman-teman di sini ya eh, perbedaannya ya, manajemen kesehatan keluarga yang meningkat gitu ya. Jadi ini yang termasuk. Nah, di sini lihat di bentar. Yes, maaf. Nah, ini ya. Oke. Jadi keluarga tidak mengetahui jenis makanan yang bisa menyebabkan kadar asam urat meningkat. Jadi secara verbal ya dia mengatakan kesulitan menjalankan perawatan yang ditetapkan. Tuh. Jadi jawabannya adalah A. Tuh. Itu Mas. Oke, terima kasih banyak Pak Op atas jawabannya dan penjelasan untuk soal nomor 2. Jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman ya. Oke, karena biar nanti tidak terlalu larut malam, kita akan langsung masuk ke soal yang ketiga. Kita siap-siap masuk soal nomor 3. Ya, ya ini kayaknya mudah. Dipersiapkan. Iya. Awas. Dia. Maaf. Oke, fokus Oh, teman-teman. ini yang Yang pembahasan salah. kita ya. Nah, ini dia. Soal nomor 3. Fokus. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan.
Jadi dari beberapa soal ini bisa beberapa pertanyaan. Jadi kalau di tes potensi akademik dapat membuat jenuh gitu ya. Baik, 30 detik untuk soal nomor 3. Hati-hati teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Pak Oop. Fokus, jangan sampai jenuh, jangan pusing. Sudah 15 detik terakhir, tidak terasa. Semoga teman-teman sudah menentukan jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan masuk kolom chat. B, E, D, A. Belum melihat Charlie, C. Ada. Oke, kita tinggal memantau mana jawaban mayoritas. Teman-teman selalu menghargai ya opsi jawaban yang disediakan oleh Pak Oop. Kita belum mengerucut sampai di soal ketiga ini. Membuktikan bahwa teman-teman masih membutuhkan proses pembelajaran. Oke, sudah mulai terlihat. Wah, semuanya yakin ya. Tadi ada yang bilang yakin C, ada yang bilang yakin A. Ini sangat abstrak. Tidak ada jawaban mayoritas yang bisa ditentukan. Luar biasa. Oke, siap. Oke, karena ini variasi sekali, kita langsung saja dengarkan penjelasan dari Pak Oop untuk soal nomor 3. Apa jawabannya? Silakan Pak Oop. Oke. Lima-limanya terpilih dan terus bergantian, Pak. Baik teman-teman semua, ya luar biasa nih. Ya, berkaitan dengan apakah intervensi keperawatan yang paling tepat. Yang paling tepat ini adalah kata strategis, menanyakan intervensi. Ya, di sini kata kuncinya adalah ya, ada keluarga tidak mengetahui jenis makanan yang biasa menyebabkan kadar asam urat itu meningkat. Ya, perawat akan meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengenal masalah. Berarti bagaimana caranya kita memperkenalkan ya masalah kesehatan yang sedang dihadapi oleh keluarga. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya informasi informasi fasilitas kesehatan, memberikan informasi fasilitas kesehatan. Ini bukan di dalam memberikan kemampuan keluarga mengenal masalah, tapi di sini menginformasikan fasilitas kesehatan. Berarti bukan. Ya. B, identifikasi kebutuhan dan harapan keluarga tentang kesehatan. Ya, apa kebutuhannya dan apa harapan tentang kesehatannya. Ini pun bukan membahas tentang kemampuan dalam mengenal masalah, tapi ada mengenal masalah. Ya, oke. Berarti B bukan. C, apakah ini? Identifikasi pemahaman tentang keputusan perawatan. Ya, mengidentifikasi pemahaman tentang keputusan perawatan. Nah, di sini ada, saya sampaikan lagi, mengenal masalah. Berarti mengidentifikasi pemahaman. Sejauh mana ya dia mengenal permasalahan yang sedang dihadapi. Ini jawabannya ya. Oke. Kemudian identifikasi tindakan yang dapat dilakukan keluarga. Mengidentifikasi tindakan. Ya, ini tentang perawatannya. Kemudian mengkoordinasi diskusi keluarga. Ini pun bukan. Ya, tentang koordinasi. Tuh. Ya, coba kita lihat di sini teman-teman. Ya, apa yang menjadi perbedaannya? Ya. Oke. Nah,
Identifikasi pemahaman tentang keputusan perawat ini adalah merupakan intervensi untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan. Berarti adanya edukasi kesehatan. Ya, di antaranya apa edukasinya? Ini di dalam intervensinya, yaitu ini ya, nomor 3. Tuh. Maaf. Nah, ini balik lagi dulu ya. Kemana nih ke atas? Nah, ke sini. Ya, mengidentifikasi pemahaman tentang keputusan perawat setelah pulang. Harusnya itu ya. Ah, di sini ada beberapa identifikasi. Mengidentifikasi respon emosional. Nah, kata kuncinya kan tadi di sini ya. Nah, ini nih. Yang perawat akan meningkatkan kemampuan bahwa keluarga pun tidak mengetahui jenis makanan yang yang bisa menyebabkan kadar asam urat meningkat, gitu ya. Nah, kalau teman-teman memilih ini, informasi fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan keluarga, ya, ini berkaitan dengan keluarga mampu merawat. Nah, keluarga mampu merawat dengan kriterianya dukungan keluarga merencanakan itu. Ya, sedangkan koordinasi diskusi keluarga yaitu kemampuan keluarga mengambil keputusan. Ya, ini yang menjadi perbedaan. Jadi teman-teman mohon diingat ya 5 tugas fungsi keluarga di sana di intervensinya ya. Ini selalu ada di dalam uji kompetensi. Begitu. Itu Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Op. Jadi jawabannya yang C. Tadi banyak banget yang menyampaikan move on ya dari A ganti C, ada dari B ganti C. Teman-teman yang penting sudah paham jawaban dan juga penjelasannya. Oke, kita masih ada beberapa soal lagi, tapi saya mau tanya dulu sama teman-teman. Gimana? Penjelasannya apakah dapat dipahami oleh teman-teman semua? Atau ternyata ada kurangnya, atau ternyata metodenya kurang tepat. Jadi kita akan evaluasi nih. Masih tersisa beberapa soal lagi. Paham, sangat mudah dipahami. Oke, lanjut. Siap. Oke, sekarang saya mau bertanya sama teman-teman, apakah metode pembelajaran untuk memahami UKOM ini sudah tepat? Baca soalnya, kerjain soalnya, kemudian dibahas setiap soalnya apakah sudah tepat? Atau kita perlu ganti metode? Oke. Oke, sudah tepat. Pertanyaan selanjutnya, siapa di sini yang baru pertama kali kenal atau mengikuti kegiatan MCO? Siapa yang benar-benar baru pertama kali? Wah, Kok baru banyak ya. kenal ya Iya. teman-teman ya? Waduh, Waduh, kurang sudah publikasi nih. kayaknya kurang. Wah, teman-teman ketinggalan info nih, ketinggalan update. Udah 3 kali, udah 4 kali. Oke, ternyata karena banyak baru pertama kenal. Sekalian Pak Oop mungkin kita 3 menit. Nah, saya Ya. mohon izin saya screen 3 menit dulu. Seperti biasa kalau yang sudah sering, sudah beberapa kali pasti sudah paham dan sudah mengetahuinya, bahkan sudah bergabung dengan kami nih. Jadi kita gantian share screen-nya. Oke, teman-teman, jadi MCU itu punya tempat belajar. Jadi berkumpul seperti malam ini, tapi kita berkumpulnya setiap malam nih, dari Senin sampai Rabu. Kalau malam hari ini Pak Oop yang ngajar, maka di bulan Februari dosen inilah yang akan ngajar kalian semua. Melalui ada berapa dosen nih? Ada 12 dosen, tapi duanya misterius ya teman-teman ya. Penasaran siapa? Tanggal 5 dan tanggal 6 teman-teman akan bertemu dengan dua orang dosen yang wah, luar biasa, tetapi tidak bisa kami tampilkan fotonya di malam hari ini, teman-teman. Menjadi sebuah misteri untuk kalian yang nantinya akan bergabung. Melalui ini, kita akan setiap Senin sampai Rabu akan belajar seperti malam hari ini. 6 soal setiap malamnya akan kita bahas terkait persiapan uji kompetensi mahasiswanya seluruh Indonesia seperti malam ini. Malam ini aja 1000. Zoom-nya full. Di YouTube ada. Kalau teman-teman YouTube
Di Instagram teman-teman juga ada dari jurusan kebidanan. Untuk apa? Untuk belajar bersama terkait dengan bimbingan belajar. Melalui kelas ini aja 2023 lalu kita bantu 98,9% dari ribuan mahasiswa yang gabung dan belajar bersama MCU. Target kami 2024, apalagi periode pertama ini, pengennya 100%. Maka teman-teman yang mau kompeten 1 kali, yang kemarin belum lulus, silakan kita akan start, kita akan tancap gas, kita akan fokus mulai tanggal 5 Februari nanti. 12 kali pertemuan selama 1 bulan, dapat 6 soal setiap pertemuannya, maka 72 soal akan dibahas melalui Zoom. Terus teman-teman juga dapat 180 soal melalui tryout CBT. Dapat juga pembahasannya. Jadi total 252 soal, teman-teman Wow, hanya mengeluarkan 179.000. luar Mahal, biasa. mahal. Kalau bagi kalian Baik. yang mungkin belum terfikirkan, wah kayaknya Ukom gampang nih. Teman-teman sudah lihat sendiri soalnya seperti ini. Ini baru soal, ya baru berapa soal? Baru 3. Masih ada 177 yang akan kalian hadapi ketika Ukom nanti. Iya, betul. Periode pertama tanggal awal Mei ya Pak ya? Awal Maret Ya, ya Pak ya? Maret. Awal Maret teman-teman. Siapa nih yang di sini Maret? Hati-hati. Sudah bentar lagi loh. 1 bulan terakhir maka kita sudah siapkan pengajarnya yang luar biasa sesuai dengan bidang ilmunya. Buat kalian yang sudah ikut, yang sudah familiar, yang sudah gabung, dapat lagi potongan 20.000. Jadi 159.000 aja. Silakan teman-teman dikoordinasikan, ditentukan. Kalau mau tryoutnya lebih banyak lagi, teman-teman ikut kelas silvernya. Dapat 360 ditambah 72 soal melalui Zoom. Total 430 soal. 432 soal bisa kalian dapatkan. Itu udah pasti kenyang, mabok, paham sama soal-soal hukum. Udah nggak ada lagi waktu untuk nonton drama Korea ya. Nanti kalau udah kompeten, udah ukom, silakan setiap hari mau nonton drama Korea juga mangga, silakan boleh teman-teman. Ya, linknya ada di mana? Silakan. Terakhir klik kolom chat sebelum saya tutup nih. Sebelum saya tutup dan kita lanjut fokus bahas soal lagi bersama Pak Oop, teman-teman silakan klik linknya, isi data dirinya, pilih kelasnya, rekeningnya ada di sini, kemudian bukti transfernya dikirimnya juga ada nomornya. Semua sudah lengkap, yang paling penting teman-teman menyimpan link yang sudah dikirimkan oleh admin di kolom chat. Silakan di save terlebih dahulu, disalin karena kita masih ada beberapa soal. Jangan leave dulu karena setelah ini kita akan lanjut soalnya. Dapat dari mana? Dari webinar. Teman-teman submit, transfernya setelah webinar. Biar nanti teman-teman masih fokus di webinar. Yang penting udah amanin dapetin kuotanya karena kita terbatas. Ingat teman-teman, di bulan Maret sudah ada yang akan ribuan mahasiswa berjuang melawan UKOM. Teman-teman akan berebutan, akan bersaing, dan akan belajar bersama karena di Februari pengajarnya sudah kami berikan yang terbaik. Ini dia, sudah ada spesialisnya, sudah ada doktornya, teman-teman tinggal belajar aja. Sampai di sini sudah paham, nanti kita akan lanjut lagi. Ternyata nggak sadar saya sudah mengambil waktu 5 menit. Kita akan lanjut fokus bahas soal lagi ya. Terakhir sebelum nanti masuk soal 4, Pak Oop sedang mempersiapkan share screen-nya. Teman-teman sudah pastikan salin terlebih dahulu link yang sudah dikirimkan. Sudah tampil soalnya, maka kita akan fokus membahas soal lagi. Oke, Link kita absensi ya. dan link sertifikat akan dikirimkan di akhir. Siap. Sekarang kita coba gerontik ya. Oh iya, kita Oh, gerontik teman-teman. Nah ini dia nih. Soalnya baru, fresh. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Buat yang lagi isi link, kita fokus terlebih dahulu. Soal 4 sudah berjalan 30 detik. Tersisa 30 detik lagi.
Oke, 15 detik terakhir. Siap-siap. Siap-siap di kolom chat, teman-teman. Fokus 5, 4, 3, 2, 1. Ush. Ah. Wow, ini seperti Brudul ini. wah, luar biasa ini teman-teman ya. Kita belum menemukan Eh. jawaban yang mayoritas. Tadi Ah. setiap soalnya variasi. Artinya Korea. teman-teman masih proses ya. Tenang, masih ada waktu sampai nanti UKOM. Oke. A, B, C, D, E ada semua Pak Oop. Iya, Luar biasa. betul. Tidak Hanya ada dia jebakan nggak ada soal, ya. Oh. tapi mereka terjebak. Ini harus diluruskan ini Pak Oop. Mangga Be- silakan pembahasan soal nomor 4 Pak. Baik, teman-teman. Ini soal gerontik ya. Oke, saya mix ya. Oke. Apakah diagnosa keperawatan utama? Diagnosa keperawatan utama ya, itu adalah sama dengan pertanyaan apakah diagnosa keperawatan prioritas. Utama ya, prioritas sama. Oke. Jadi utama adalah kata strategisnya. Berikutnya setelah membaca pertanyaan ya biar otak kita bisa mengidentifikasi apa yang ditanyakan, maka kalau kita baca soalnya di sini uh, masalahnya adalah dia mengalami stroke. Ya, kata kuncinya. Ya, di sini Klin mengalami kelumpuhan pada ekstremitas kanan. Kekuatan ototnya ya masih 4 ya kekuatan ototnya. Kemudian Klin masih lemah kondisinya. Berarti dia bisa beraktivitas tapi masih lemah. Klin masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari ya. Tuh. Tetapi untuk berjalan dan kepada saat mandi perlu dibantu. Ya. Apakah resiko jatuh ataukah ketidakberdayaan ataukah intoleransi aktivitas atau defisit perawatan diri serta gangguan mobilitas fisik. Ya. Kita lihat di sini ya ada beberapa definisi ya yang perlu teman-teman ketahui dari perbedaan diagnosa ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, jawabannya adalah gangguan mobilitas fisik. Kenapa? Di sini definisinya keterbatasan dalam gerak fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Ya. Nah, penyebabnya kalau kita lihat di dalam soal, itu adanya gangguan neuromuskuler dan penurunan kekuatan otot. Kenapa dikatakan penurunan kekuatan otot? Karena klien masih mampu dia beraktivitas, namun lemah, gitu ya. Klien masih bisa mobilisasi, tapi masih keadaan lemah. Kemudian coba lihat di sana ada tanda objektifnya ya atau DO-nya. Apa DO-nya? Gerakan terbatas, fisik lemah. Ya, kalau kita lihat kondisi klinisnya adalah stroke. Ya, tidak ada lagi. Stroke seperti itu, ya. Oke. Nah, kalau kita bandingkan ya, teman-teman dengan apa diagnosa lain adalah ini. Ya, kalau risiko jatuh itu berisiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh. Artinya bahwa si klien masih pernah ya mengalami jatuh, gitu kan, dan mengalami akibat kerusakan fisik. Yang kedua, ketidakberdayaan, yaitu persepsi
tindakan seseorang tidak akan mempengaruhi hasil secara signifikan. Persepsinya kurang. Ini jelas tidak ada yang dipilih ya. Nah, teman-teman terjebak dengan intoleransi aktivitas. Ya, kita coba lihat definisinya ya, yaitu ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Nah, maka kalau kita lihat di dalam soal itu tidak ada kaitannya ya dengan nutrisi. Tidak ada kaitannya ngomong-ngomong tentang energi, tidak ada. Ya. Penyebabnya juga di sini ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen atau akibat tirah baring, kelemahan atau imobilisasi, ya imobilisasi yang lama, gaya hidup yang monoton itu. Nah, di dalam soal coba lihat di sini teman-teman, ya tidak ada faktor penyebabnya, hanya faktor penyebabnya adalah stroke. Jadi jawabannya adalah gangguan mobilitas fisik. Itu teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Pak Op. Ya. Jadi Satu kali jawaban. lagi ya teman-teman coba identifikasi dan dihafal ya diagnosa yang berkaitan dengan aktivitas. Ini selalu ada ya, selalu ada. Maaf. Kita lanjut ke soal berikutnya, Mas. Oke, siap. Ini soal yang terakhir. Teman-teman harus lebih semangat, fokus. Untuk soal nomor 5. Saya hapus terlebih dahulu. Silakan teman-teman dikerjakan 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Tiga 30 detik untuk soal yang terakhir. Setelah soal terakhir, nanti teman-teman Pastinya ada diskusi, tanya terkait jawab, kemudian yang terakhir nanti akan dikirimkan link absensi untuk mendapatkan sertifikat. Oke, 15 detik yang terakhir. Apakah ini akan happy ending atau ternyata lebih runyam, lebih variasi? Siap-siap di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman. Karena ini soal terakhir, saya membuka kesempatan Wah. sebesar-besarnya bagi kalian yang ingin berpendapat, gunakan fitur raise hand. Silakan yang ingin berpendapat, gunakan fitur raise hand. Semua option terpilih. Luar biasa, Absennya nanti teman-teman terakhir setelah dokumentasi. Wow, semuanya memilih. Luar biasa. Teman-teman Ini nih, perlu fokus, teliti. Ada yang mau ini berpendapat? pentingnya membuka buku ini nih begini nih. Tidak tebak-tebakan ini. Betul. Apalagi tadi ada yang memilih 2 option. Oke, Kak Farid dari kampus mana Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. salah. Ya, perkenalkan saya Farid dari Institut Mitra Usaha Karanganyar. Rikas Mitra Usada Karanganyar, siap. Ya, di sini pertanyaannya apakah intervensi keperawatan yang paling tepat pada kasus tersebut? Kalau singkat saya baca, mungkin ini tetap masalah pada gangguan mobilitas fisik ya Bapak. Kemudian intervensi keperawatan yang saya baca di standar intervensi keperawatan Indonesia (ICP) itu adalah dukungan mobilisasi, ambulasi. Jadi menurut saya
Jawabannya adalah D. Ini fasilitasi aktivitas ambulans saat menggunakan alat. Saya Oke. lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Farid atas pendapatnya. Ada lagi teman-teman pendapat lain? Gimana? Sudah menunggu ya Yuk, jawaban yang benarnya nih silahkan. sepertinya nih kayaknya nih. Oh, silahkan teman-teman. Satu lagi mungkin Ya, option lain untuk kita berdiskusi. Oke, seperti tadi Kak Kiki dulu. Kak Kiki dari kampus mana? Silakan. Terima kasih Bapak. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, saya Kiki Sari dari Poltekkes Kemenkes Bandung. Bandung. Tangga. Di sini Bandung. saya kata kuncinya dukungan ambulans edukasi. Jadi kata kuncinya di sini adalah edukasi. Tapi di sini saya juga masih bingung antara A atau B. Yang pertama, di sini kan pasiennya menggunakan alat bantu walker. Jadi sudah pernah pakai alat bantu walker. Jadi mungkin lebih intervensi keperawatannya ajarkan cara memakai walkernya gitu. Mungkin dari saya seperti itu Bapak, mohon maaf apabila keliru. Terima kasih. Terima kasih Teh Kiki dari Poltekkes Bandung. Oke, sudah cukup. Kita harus luruskan. Oh, Kak Melania, boleh silakan Kak Melania dari kampus mana? Oke, baik Kak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Maluku, Prodi Keperawatan Tua. Wah, hebat. Jadi dari soal yang kelima ini, jawaban yang saya pilih yaitu E. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik pada saat mobilisasi. Jawaban saya juga ini karena saya juga membuka buku dan saya juga membacanya pada saat kami membahas soal ini bersama dosen juga. Dan pada waktu itu juga seingat saya ada buka buku PPNI, Siki, itu intervensi utamanya yaitu untuk observasi, itu identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Sekian dan terima kasih. Oke. Halo. Oke, baik. Terima kasih. Punten tadi saya fokus Ya, ngapus. Terima kasih Kak Melania dari Maluku. Wow, jam berapa ini di sana? Luar biasa semangat belajar yang tinggi. Oke, Pak Oop, ini harus diluruskan Bapak. siap. Tadi ada A, ada D, ada E. Belum yang lainnya. Mangga silakan Pak Oop. Baik, teman-teman ya. Pertanyaannya adalah apakah intervensi keperawatan yang paling tepat? Oke, lagi-lagi yang paling tepat kata strategisnya ya. Kemudian kalau menanyakan intervensi berarti teman-teman tidak perlu sebetulnya ya membaca yang ini ya. Jadi tinggal perawat merencanakan dukungan ambulasi edukasi. Dukungan ambulasi edukasi ya. Klien dapat berjalan berdiri sendiri. Gitu kan? Sebetulnya kliennya ini sudah bisa betul tadi ya, dan bahkan sudah menggunakan alat bantu jalan ya gitu. Apakah ajarkan cara memakai walker gitu ya, karena dia sudah bisa menggunakan alat bantu gitu ya. Oke, kemudian apakah jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi ya, menjelaskan karena berupa dukungan gitu ya, agar klien bisa melakukan ambulasi. Atau C, identifikasi toleransi fisik pada saat mobilisasi. Ya, toleransi, mengidentifikasi toleransi. Jadi kemampuan fisik kita cari seberapa jauh, seberapa dapatnya fisik klien itu melakukan mobilisasi. Kemudian fasilitasi aktivitas ambulasi saat menggunakan walker.
Ya, artinya kita fasilitasi di saat dia jalan dengan menggunakan walker. Atau identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik pada saat mobilisasi. Ya, oke. Baik, kita lihat di sini teman-teman ya. Eh, Tadi sudah dikatakan yang terakhir itu. Nah, coba lihat bahwa jawabannya adalah B, jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi. Ya, di dalam intervensi buku Siki ya ada dukungan mobilisasi. Nah, di sini teman-teman lihat ya kata kuncinya di sini dukungan ambulasi edukasi. Ya, oke. Nah, apa yang diberikan? Di antaranya bisa 3. Jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi, ajarkan ambulasi sederhana, atau berjalan dari tempat tidur. Ya, karena sifatnya adalah ambulasi edukasi, ada edukasi, ya, maka yang tepat adalah menjelaskan atau jelaskan tujuan dan prosedur ambulasi. Gitu ya, karena itu berkaitan dengan edukasi. Nah, tadi betul ada yang mengatakan ajarkan cara mempelajari walker. Betul, tapi bukan edukasi, tapi terapeutik. Ya, kemudian yang C itu observasi. Yang E identifikasi adanya nyeri itu sifatnya observasi. Ya, diobservasi apa nyerinya. Nah, kemudian kalau fasilitasi aktivitas ambulasi itu terapeutik. Nah, itu bedanya ya teman-teman. Jadi coba kembali lagi ke buku gitu ya, kepada sumbernya sehingga oh iya betul apa yang disampaikan ya di dalam pembahasan gitu ya. Gitu Mas. Selesai barangkali ya. Oke, Oke, ini siapin kata motivasi sekalian. motivasinya ya. Mangga, Pak. Kita harus motivasi sebelum diskusi. Ya, jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kerjaannya rebahan melulu, bagaimana mau bisa menang, kemudian artinya bagaimana mau bisa lulus. Segera daftarkan diri teman-teman kepada MCU. Tidak ada lagi kesempatan. Seperti timnas sekarang ya, PSSI. Ih, Sebelum bertanding, terus berlatih, letih. berlatih. Gitu kan? Oke, Pada saatnya timnas bertanding, kita pun menang. bertanding, yaitu saat uji kompetensi menang, Kompeten. lulus 100% Amin. kompeten. Gitu, Amin. Mas. Amin. Siap. Terima kasih banyak. Luar biasa Pak Oop 5 soalnya. Kita masih ada diskusi lagi teman-teman. Saya sebelum diskusi saya mau masuk ke kolom chat terlebih dahulu bertanya kepada kalian dari 5 soal. Jawab benernya itu berapa sih? Apa 2/5, 1/5, 5/5? Silahkan disampaikan di kolom chat. 0/5. Wow. Tidak apa-apa teman-teman, kan belum UKOM. Iya. Ini proses pembelajaran kalian. 2/5, wah 1/5, ada yang 5/5, saya mau nunggu nih. Kalau ada luar biasa nih teman-teman nih. Ya, tidak Oke, jadi masalah. tidak Ya, jadi betul. mungkin teman-teman ada perlu strategi yang disiapkan, yaitu kembali kepada buku sumber ya. Ya, Gitu ya, dibaca, oh kalau ditanya luaran ini loh, oh kalau ditanya intervensi ini, gitu ya. siap, Gitu. siap. Tetap semangat. Oke, tetap semangat. Tidak apa-apa teman-teman, salah di webinar. Teman-teman masih punya waktu untuk belajar memperbaiki sampai nanti kompeten atau uji kompetensi. Sekarang bagi yang mau berdiskusi silakan gunakan fitur raise hand. Nah, nanti untuk absensi, untuk mendapatkan sertifikatnya, teman-teman bisa dapatkannya di setelah dokumentasi. Jadi nanti kita berdiskusi, kemudian dokumentasi bareng Pak Oop, silakan gunakan menyalakan kameranya karena saya hanya akan ambil 1 jepretan di layar pertama. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut, yang on cam lebih dulu itu pasti ada di layar pertama. Tidak ada yang mau berdiskusi? Atau teman-teman sudah terlalu pusing jadi sampai bingung mau nanya apa? Oke, kalau tidak ada yang mau berdiskusi, saya harus tanya untuk Kak Francisca mau berdiskusi bertanya. Silakan Kak Francisca. Ya, selamat malam Kak. Selamat malam Pak Oop.
Selamat Apakah malam. suara saya terdengar? Ya. Ya, Eh, jelas. ini sebagai calon peserta ujian kompetensi nanti, Pak, saya ingin Ya. bertanya, mungkin Bapak bisa membagikan tips dan trik bagaimana cara kami mengingat intervensi dan luaran keperawatan pada saat ujian. Soalnya kalau mau dibaca semua pasti bingung dan pasti lupa. Kalaupun dihafal semua juga itu hal yang mustahil. Nah, ini mungkin ada tips dan trik cara menyelesaikan soal intervensi. Saya lihat dari beberapa kegiatan MCU ini begitu banyak soal terkait tentang diagnosa keperawatan, kemudian luaran keperawatan, kemudian intervensi keperawatan, yang membuat pada akhirnya kami terkecoh untuk memilih option. Pak, jadi mungkin ada tips dan trik bagaimana cara untuk menentukan pilihan yang tepat, begitu Pak. Terima kasih. Saya dari Universitas Citra Bangsa Kupang, NTT. Saat teman-teman Kupang masih Luar standby malam biasa. ini. Jam 2 berapa ya? jempol. Jam Kayaknya jam 10. 10:30, Apa luar ya? biasa. Iya, Oke, luar biasa. enggak Semangat. silakan Pak Oop. Siap. Oke. Teman-teman semua ya, ada satu trik ya untuk berkaitan dengan diagnosa. Jadi awalnya kita identifikasi. Misalkan kita identifikasi 10 penyakit terbesar. Apa sih yang sering yang ada? Yaitu paling banter ya, DM, stroke, hipertensi, kan gitu ya. Kemudian gastritis, kemudian sampai paling akhir itu adalah HIV/AIDS, gitu kan. Nah, sebetulnya diagnosanya itu hampir sama, hampir mirip. Ya, kita identifikasi. Contoh seperti tadi, kalau sistem pernafasan, diagnosa yang sering ada itu apa sih? Ada berapa sih diagnosa di sistem pernafasan? Ya, misalkan ada 4. Ada 4. Dari 4 itu apa yang membedakan tanda dan gejalanya? Pasti teridentifikasi. Nah, begitu juga dengan diagnosa aktivitas. Aktivitas, ada 2, ada 3. Apa yang menjadi perbedaan? Itu dari sana. Ya. Nah, pertanyaan dengan diagnosa teman-teman ya. Yang pertama baca soalnya itu lihat keluhannya apa. Ya, keluhan utama. Kan sering ada ya klien mengeluh. Kan gitu ya. Klien mengeluh apa? Kemudian pasti diikuti dengan pemeriksaan fisik atau hasil pengkajian. Maka coba golongkan, kelompokkan keluhan utama ya dengan pemeriksaan fisik yang sesuai. Gitu loh. Apa sih yang sesuainya? Oh, ini. Maka tidak ada lagi diagnosa pilihannya itu ke sana. Itu yang memudahkan. Kemudian bagaimana dengan luaran? Dengan luaran itu sama. Kita pertama lihat dulu diagnosanya apa. Kan gitu ya. Diagnosanya apa? Pasti luaran itu meningkat, menurun, kan gitu, atau hilang gitu ya, atau bertambah ya. Nah, luaran itu pasti mau tidak mau harus merujuk kepada diagnosa. Juga sama, begitu. Ya. Nah, bagaimana dengan intervensi? Dengan intervensi kita lihat dulu tergantung nih soalnya. Ada diagnosanya atau tidak. Ya, kalau misalkan tidak ada diagnosa di dalam soalnya, ya kan suka ada pertanyaan gini ya, apakah intervensi utama, apakah intervensi prioritas? Kan jenis pertanyaan begitu ya. Nah, teman-teman lihat merujuk kepada keluhan utamanya apa. Itu intervensi. Ya, dimanapun pasti ke sana. Merujuknya ke keluhan utama yang ada di soal. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, terkadang saya tidak ada melihat soal yang tidak ada keluhannya. Hasil pemeriksaan fisik saja, gitu ya, atau diagnosanya. Itulah
ya, dilihat bahwa yang menjadi prioritas sesuai dengan pemeriksaan fisiknya yang utama. Itu teman-teman, barangkali. Ya, tentu ini tidak cukup dijelaskan ya. Harus dijelaskan tentang asuhan keperawatan nih. Rupanya, Mas. Siap. Gimana Ya, Kak Francisca, apakah terjawab? Ya, ah, terjawab baik, Pak. iya. Semoga bisa dipraktekkan nanti. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih ya. kembali. Pertanyaan yang Tekniknya sangat coba mewakili. belajarnya gini, coba ada soal benar nggak sih apa yang disampaikan oleh saya? Ya, coba kalau pertanyaan diagnosa, coba lihat keluhan utama, coba lihat pemeriksaan fisiknya. Oh ini, lihat kunci jawabannya. Begitu coba ya dipraktekannya ya. Ah, Siap. ah. Oke, terima kasih Kak Francisca sudah mewakili pertanyaan tadi, banyak banget di kolom chat yang pas sering-sering isi hadir di MCU. Itu suara saya. Biar bapaknya nggak sibuk, teman-teman. 2023 beliau Aduh, siap, super siap, sibuk siap. luar biasa. Terima kasih sudah Nggak menyempatkan di sibuk awal sih. tahun ini. Tapi disibuk-sibukin gitu ya. Ah, Bapak merendah wae. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Ini banyak yang on cam, tapi mungkin kameranya dihalangi, jadi tidak terlihat wajahnya, hanya virtual backgroundnya saja. Dokumentasi dulu, nanti akan dikirimkan absensinya teman-teman. Oke, sudah cukup. Ada lagi yang mau on cam? Oke, nanti akan dibantu dengan Mas Admin Kak Lucky untuk kita berdokumentasi. Boleh dibantu? Bapak mohon izin dokumentasi dulunya. Siap. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Mohon izin untuk teman-teman yang tidak bisa menyalakan kamera, tidak apa-apa, tidak usah menyalakan. Kalau misalkan teman-teman ada yang bisa menyalakan kamera, boleh dinyalakan. Nanti untuk foto dokumentasi akan masuk dikirimkan ke dalam grup. Jadi jangan lupa nanti di-update ke status Instagram, tag ig@mcu.kompeten atau upload di status WhatsApp teman-teman. Kita foto dokumentasi 3 kali. Kalau 1 kali kurang, 2 cukup, 3 baru afdol. Oke, kita tag gaya pertama, gaya bebas teman-teman. Mas Loki hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, berhati-hati terhadap jari teman-teman. Oh iya benar-benar. Oke, gaya kedua, gaya masih bebas teman-teman. Ini teman-teman nggak bakal tahu ada di slide berapa, tapi yang penting teman-teman tetap konsisten dengan gayanya masing-masing. Mas Loki hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, Mas Loki izin stop dulu. Oke, selanjutnya yang terakhir, teman-teman akan menggunakan gaya huruf C, pakai tangan kanan di samping pipi. Oke, langsung hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, Mas Uki sudah siap. Kalau gitu, Mas Adi, waktu dan tempat Mas Uki kembalikan. Terima Oke, kasih. terima kasih Kak Lucky. Bapak, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, lancar ke depannya, sukses Amin, amin, pokoknya. Mungkin ada closing statement dari Bapak. amin. Teman-teman semua, terus ya jangan pernah lelah untuk mempersiapkan diri di dalam uji kompetensi. Yakin akan nanti pada waktunya akan indah. Teman-teman dinyatakan kompeten. Amin. Ya, itu. Terima kasih. Oke, Sukses siap. selalu. Terima kasih bertemu. Sampai bertemu Bapak Oop di kelas-kelas. Kalau ada waktu, Siap, bolehlah kita mengisi lagi. Terima kasih Bapak sudah boleh leave. siap. Semoga sehat selalu. Oke, untuk link absensi boleh dikirimkan di kolom chat. Teman-teman pastikan untuk sudah Izin mengisi. guys Iya, ya. Pak Op, terima kasih banyak. Untuk teman-teman sudah boleh mengisi link absensinya. Saya akan kunci terlebih dahulu kolom chatnya. Pastikan sudah mengisi link presensi. Karena sertifikat akan otomatis dikirimkan berdasarkan hasil pengisian teman-teman. Nama, email dikirimkan. Dikirimkannya itu maksimal hari Selasa. Jadi sertifikatnya ditunggu sampai dengan hari Selasa, akan dikirimkan melalui email yang teman-teman isi di presensi kali ini. Oke, silakan diisi link presensinya. Sambil saya jelasin sedikit bahwa teman-teman tanggal 5 sampai tanggal 28 dengan total ada 12
institusi yang akan mengajar. Sepertinya mahasiswanya tahu ya, ini dari kampus mana. Jadi ada mystery guest, 2 pengajar tersembunyi yang akan memberikan materi perkuliahan uji kompetensi. Kemudian maternitasnya akan dibawakan Bu Dr. Tri Lestari untuk edisi yang pertama dari Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian keperawatan anaknya akan dibawakan oleh Bu Mustahul Khair. Kemudian manajemennya ada Bu Rina. KMB-nya akan langsung dibawakan oleh spesialis Bu Harmilah dari Poltekkes Yogyakarta. Kemudian KMB-nya edisi yang kedua akan dibawakan oleh Bu Nilusri Astuti. Selanjutnya Bu Arbaiyah, Bu Diana dari Poltekkes Surabaya, dan Bu Widanarti, Bu Dr. Neni Triana, dan juga yang terakhir Pak Sena Wahyu. Ini merupakan komposisi terbaik yang kami sediakan karena kami paham di awal Maret teman-teman ribuan akan menghadapi uji kompetensi. Maka bulan terakhir sebelum bulan Maret akan kami berikan yang terbaik untuk kalian. Semoga teman-teman bisa memahaminya, menjadikan sebuah langkah ikhtiar terakhir sebelum menghadapi uji kompetensi. 5-28 Februari. 1 kali pembayaran, 1 kali bergabung, teman-teman nikmati selama 1 bulan tanpa ada biaya tambahan.